Yap, balik lagi di channel Tamagon Maniac. Kali ini kita akan bahas chapter terbaru dari Sakamoto Days. Namun sebelumnya kita akan bahas apa yang terjadi pada chapter lalu. Di chapter sebelumnya kekacauan benar-benar pecah di tengah jalan. Kelompok Shin yang sedang berusaha menyelamatkan Sakamoto tiba-tiba saja diserang oleh seseorang misterius yang muncul entah dari mana. Dialah Gozu, anggota dari organisasi Order. Dalam sekejap, Gozu pun menghancurkan kaca depan mobil dan berdiri tepat di atas tubuh dari Sakamoto yang tidak sadarkan diri. Shin kemudian sempat mencoba melawannya, tapi serangannya dipatahkan dengan mudah dan situasinya berubah ketika Kindaka pun turun tangan, dan dengan satu pukulan dia berhasil mengantam Gozu keluar dari mobilnya. Nah, dan di saat yang sama juga muncul Tanabata dan juga Torres yang dengan gitarnya merupakan bagian dari kelompok pembunuh yang mematikan ini. Sekarang Shin, Kindaka, dan tim Sakamoto harus menghadapi 3 pembunuh profesional ini sekaligus, sementara Sakamoto masih tidak sadarkan diri. Pertarungan besar pun akan terjadi di jalan raya ini akan dimulai. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa tinggalkan jempol kalian, dan jika sudah, terima kasih banyak, dan mari kita mulai pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan kembali melanjutkan apa yang terjadi pada cerita sebelumnya, di mana saat ini kita melihat adanya pertarungan yang akan terjadi antara kelompok dari Shin yang berhadapan dengan kelompok dari Gozu dan juga yang lainnya yang sekarang sudah berhadapan satu sama satu di sebuah jalan raya. Para anggota dari New Order ini sebelumnya sempat untuk mengambil kendali dengan sedikit lagi menargetkan tubuh dari Sakamoto yang terkulai lemas hingga akhirnya diselamatkan oleh Shin dan juga Kindaka pada saat itu. Di sini kemudian Shin dan juga Kindaka memanfaatkan alat berat dari mobil pemadam kebakaran dengan menargetkan mobil yang ditumpangi oleh kelompok dari New Order ini. Dan disinilah mereka terlihat terkena hempasan dari alat berat tersebut dan terjadi pertukaran tugas, di mana Tanabata langsung mengambil alih kemudi, sementara 2 sisa temannya yakni Gozu dan juga Torres langsung menargetkan dan mencari Shin yang berada di atas mobil pemadam kebakaran tersebut. Serangan awal dilancarkan oleh Torres yang kemudian terlihat menggunakan senjata yang ada di tangannya tersebut mengarah ke tubuh dari Shin. Sementara di sisi yang lainnya, Gozu pun dijamu oleh Kindaka yang masih juga di area pertarungan mereka berada di atas mobil ini. Di sini kemudian Kindaka memberikan telepati ke Sakamoto yang masih saja belum sadarkan diri untuk segera cepat bangun dan mengejeknya. Bisa-bisanya dia masih tertidur pula saat semua temannya dalam keadaan kacau seperti ini. Di saat Kindaka ini lengah dan sedang berpikir, inilah kesempatan bagus diambil langsung oleh Gozu untuk menargetkan dada dari Kindaka dengan tangannya yang sudah berisikan aliran listrik tersebut. Tentu ini membuat shock terapi keras yang dialamatkan ke tubuh dari pria berkacamata ini, yang langsung tubuhnya jatuh terpental dari atas mobil menuju ke jalanan. Sementara itu di sisi yang lainnya, di depan dari mobil pemadam kebakaran tersebut terdapat mobil dari Sakamoto dan teman-temannya yang masih melaju. Di sana pun terdapat percakapan antara Wutang dan juga Boilet terkait dengan Boilet ini yang ingin sekali join ke dalam pertarungan. Namun posisinya saat ini adalah seorang supir, dan di sisi yang lainnya Wutang sama sekali tidak bisa menyetir karena dia tidak memiliki SIM. Di sini kemudian Aoi langsung menaruhkan dirinya untuk mengambil alih kemudi tersebut dari Boilet. Namun harapan pupus lagi saat SIM yang dimiliki oleh Aoi ini ternyata masa berlakunya sudah habis. Boilet kemudian stres berat karena teman-temannya sekarang berada dalam bahaya dan dia sama sekali tidak bisa untuk berbuat banyak karena tidak ada yang bisa untuk mengambil kendali kemudi mobil saat ini. Padahal dia ingin sekali untuk membantu teman-temannya bertarung. Dan disinilah kita melihat Atari yang memberanikan diri mengatakan bahwa dia sebenarnya juga mempunyai SIM dan bisa untuk mengambil alih kemudi tersebut. Kita beralih lagi dan sekarang kita kembali ke posisi dari Shin berada saat ini yang sekarang diapit oleh 2 musuhnya yakni Gozu dan juga Torres. Selepas Kindaka jatuh dari mobil, Shin sekarang punya 2 musuh yang akan membuat keadaan semakin buruk. Disinilah terjadi beberapa percakapan menarik dari mereka bertiga yang dimulai dari si Irang ini yang bilang bahwa mengapa Shin benar-benar rela untuk sejauh ini melindungi Sakamoto yang sudah sekarat tersebut. Disinilah Shin menjawab bahwa si Irang ini dan teman-temannya yang lainnya benar-benar takut jika sampai Sakamoto yang ke dalam kondisi primanya kembali pulih, dia akan menjadi benar-benar mimpi buruk bagi mereka. Maka dari itu, kelompok dari New Order ini benar-benar sangat mengincar kepala dari Sakamoto yang masih lemas tidak berdaya tersebut. Disinilah kemudian pada saat si Irang ingin melancarkan serangan listriknya kepada Shin, tiba-tiba saja muncul Lord Boilet yang langsung menghantamkan pukulan keras ke arah dari tubuh yang dimiliki oleh Gozu. Boilet sukses lepas dari tugas kemudi karena sekarang mobil sudah diambil alih oleh Atari yang sudah memiliki SIM. Nah, sekarang sialnya mobil yang dikemudikan oleh Atari ini bannya malah meletus dan mobil ini pun tidak bisa dikendalikan maksimal hingga terpelanting begitu saja dengan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut.
Di sisi yang lainnya, Torres dan Gozu kembali menuju ke mobil yang dikendarai oleh Tanabata. Torres merasakan ada sesuatu yang aneh dengan memberikan perintah kepada teman-temannya untuk segera mundur menjauhi mobil Sakamoto. Dia bilang jika mereka mendekati wanita kecil alias Atari yang berada di dekat dari Sakamoto, itu pun tidak ada gunanya. Nah, dan kita pun melihat Atari yang terpelanting keluar dari mobil kemudi dan malah menuju mendekati Torres dan juga yang lainnya. Yang ternyata mobil dari Sakamoto untuk membawa si Atari ini. Jadi rencana yang dimiliki oleh Torres dan kawan-kawannya ini harus membunuh wanita kecil ini terlebih dahulu agar mereka dijauhi dari malapetaka dan juga kesialan yang mereka akan alami jika wanita peramal ini masih hidup. Gozu yang tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Torres dengan kesialan akan datang menimpa mereka semua ternyata menjadi kenyataan. Di mana kesialan tersebut pun memunculkan salah satu anggota dari Order Lama yang langsung menghajar tangan dari si Irang tersebut. Dia adalah Shishiba yang muncul di hadapan mereka bertiga dan menyelamatkan Atari. Pada saat mereka bertiga ini ingin kabur lolos menggunakan mobil tersebut, tiba-tiba saja muncul lagi sosok wanita yang menjadi mimpi buruk mereka atas kesialan yang akan menimpa mereka dengan sosok Osaragi yang menghancurkan mesin dari mobil tersebut dan akhirnya mereka bertiga tidak bisa untuk kabur. Chapter ini ditutup dengan Shishiba yang mengatakan bahwa dia ingin sekali untuk membalaskan dendamnya di tempat ini dan Sakamoto Days chapter 237 pun berakhir. Prediksi Sakamoto. Nah, di chapter ini ditutup dengan hal yang sangat besar. Shishiba dan juga Osaragi muncul dan memblokir pelarian dari New Order ini tepat saat Atari hampir dibunuh. Ini menandakan chapter berikutnya kemungkinan akan fokus pada pertarungan besar antara Order Lama melawan Order Baru. Nah, Shishiba bisa jadi akan melawan Gozu pun dimulai. Shishiba langsung mengincar Gozu karena Gozulah yang sebelumnya setengah membunuh Hidaka dan memburu Atari. Shishiba kemungkinan besar akan menunjukkan teknik baru atau peningkatan sebab terakhir kali ia terlihat bersungguh-sungguh adalah saat melawan Kashima. Kemudian Osaragi tentu akan menghadapi Torres. Torres yang selalu mengandalkan naluri judinya akan melihat Osaragi sebagai sumber kesialan besar dan itu akan benar-benar terjadi. Sementara itu untuk Tanabata sendiri, ia bisa menunjukkan kemampuan barunya. Tanabata sejauh ini lebih sering bertindak sebagai pengemudi dan komando, tapi dia anggota inti dari New Order. Dia bisa saja menjadi support dari dua temannya ini. Sementara itu, Shin sudah terkuras setelah duel melawan dua musuh sekaligus. Shin akan tetap bertarung namun hanya sebagai pendukung dari Shishiba dan juga Osaragi ini nantinya. Dan Kindaka sebelumnya sempat menegur Sakamoto via telepati, dan di chapter depan menunjukkan tanda-tanda Sakamoto pun akan segera sadar. Bisa saja ditutup dengan panel Sakamoto yang membuka mata atau tubuhnya akan bereaksi terhadap bahaya dari Atari. Jadi jika Sakamoto ini bangun, nerf bagi New Order pun secara total akan dimulai. Dan chapter depan pun mungkin akan ditutup dengan dua hal yang besar. Opsi pertamanya adalah Sakamoto pun bisa bangun, dan opsi keduanya kedatangan musuh lain alias order lain akan mengikuti tim dari Tanabata ini. Yup, jadi sekian saja pembahasan tabangan kali ini dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan chapter Sakamoto Days yang terbaru di minggu depan.